Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ali Yusuf dari kelas D2171. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah budgeting yang diampu oleh Bapak Dr. Suyanto, yaitu mengenai anggaran biaya variabel. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita ke materi. Di sini kita mulai dari pengertian. Jadi biaya variabel itu apa sih? Oke, dari pengertian yang pertama itu ada dari Hansen dan Mawan. Mereka berpendapat bahwa biaya variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Kemudian selanjutnya ada Gilarso yang berpendapat bahwa biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Jadi dari dua pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa biaya variabel adalah biaya yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Kemudian untuk apa sih tujuan biaya variabel itu? Nah, yang pertama itu biaya variabel sebagai perencanaan, yaitu di sini pihak manajemen bisa menggunakan variabel untuk mengetahui batas kontribusi yang berguna untuk menentukan rencana besarnya laba melalui analisa hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba yang diinginkan, dan juga untuk keputusan bagi pihak manajemen dalam pengambilan kebijakan jangka pendek. Kemudian satu lagi biaya variabel itu sebagai pengendalian. Pengendalian apa? Jadi di sini pihak manajemen dapat dimudahkan dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, menetapkan penilaian, dan melakukan pertanggungjawaban terhadap departemen lainnya dalam suatu perusahaan. Nah, ini ada konsep biaya variabel. Yang pertama itu, biaya variabel harus jelas terdefinisi. Ya, di sini maksudnya apa? Ya, biaya variabel itu harus jelas terdefinisi apakah termasuk biaya tetap atau biaya variabel ketika dihubungkan dengan aktivitas produksi yang berlangsung dalam perusahaan. Kemudian, biaya variabel itu harus dikaitkan dengan keluaran atau aktivitas produktif, karena biaya variabel adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Jadi jangan misalnya mengaitkan biaya-biaya administrasi dengan biaya produksi karena sudah berbeda tujuan dari penganggarannya itu sendiri. Kemudian keluaran atau aktivitas produksi harus dapat diukur dan dipercaya. Mengukurnya bagaimana? Ya dengan adanya laporan tertulis yang sudah melalui cross check terlebih dahulu seperti itu. Kemudian formula anggaran fleksibel. Formula anggaran fleksibel untuk tiap biaya harus mencakup periode waktu tertentu dan untuk sebatas jumlah keluaran tertentu dan aktivitas yang produktif. Jadi di sini harus jelas ya batas waktu atau periodenya. Jadi tidak bisa biaya variabel pada bulan ini kemudian dimasukkan lagi pada anggaran bulan berikutnya. Kalau begitu yang ada nanti penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini anggaran biaya variabel itu untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama itu memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat tanggung jawab.
Kenapa memudahkan? Karena sudah ada anggarannya, sudah ada acuannya. Jadi tinggal bagaimana menjalankan dan mempertanggungjawabkannya. Kemudian biaya variabel itu menyajikan sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat tanggung jawab selama periode tertentu. Jadi dalam anggarannya sudah jelas bahwa untuk apa biaya ini, uang ini nanti larinya kemana, membeli bahan ini untuk apa. Jadi lebih teratur dan memudahkan penyusunan laporan pada akhir periode nanti. Kemudian anggaran biaya variabel juga menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan kepada aktivitas atau pengeluaran yang sebenarnya terjadi aktual. Nah, kemudian ada karakteristik biaya tetap versus biaya variabel. Yang pertama, dilihat dari kebijakan manajemen, biaya tetap itu beberapa biaya tetap tergantung pada keputusan manajemen. Jadi tidak sepenuhnya biaya tetap itu, tidak semua biaya tetap itu tergantung pada keputusan manajemen. Kemudian biaya variabel ini, sebagian besar biaya variabel dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Kemudian secara total biaya tetap itu tetap secara total, tetapi variabel per unit. Nah, nanti kita jelaskan bagian ini di slide selanjutnya. Biaya variabel ini variabel secara total, tetapi tetap per unitnya. Kemudian penerapan praktisnya, biaya tetap itu tidak menuntut biaya tetap akan mutlak tetap. Kemudian biaya variabel, penerapan biaya variabel tidak mutlak variabel juga. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini ada biaya tetap. Biaya tetap itu seperti yang tadi dibacakan, tetap secara total tetapi variabel per unit. Tetap jumlahnya pada periode tertentu, namun dari jumlah unit yang dihasilkan terdapat efek variabel per unit. Nah, jadi misalkan asumsi biaya tetapnya itu Rp9.600 dalam jangkauan relevannya itu Rp800 sampai 1.200 unit, tetapi akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, seperti itu. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel ini variabel secara total tetapi tetap per unitnya. Biaya variabel ini biaya ini adalah variabel jika dikaitkan dengan output. Namun jika dilihat sebagai biaya per unit, biaya variabel ini konstan. Jadi misalnya itu kita asumsikan biaya variabel sebesar Rp4.000. Jika 800 unit diproduksi, biaya variabel per unitnya itu Rp5. Namun jika diproduksi 1.200 unit, naik 50%, maka biaya variabel menjadi Rp6.000, meningkat 50%, sedangkan biaya variabel per unit tetap pada Rp5. Jadi biaya variabel ini variabel secara total, yaitu tadi 4.000 ketika 800 unit diproduksi, dan menjadi 6.000 ketika dinaikkan unit produksinya menjadi 1.200, tetapi biaya variabel per unitnya tetap, yaitu Rp5. Seperti itulah penjelasannya. Kemudian biaya semi variabel. Biaya ini meningkat atau menurun sejalan dengan volume output atau kegiatan produksi, tetapi tidak secara proporsional dengan perubahan output atau kegiatan. Nah, dari rumusan ini dapat dilihat bahwa biaya semi variabel ini sifat-sifatnya kayak biaya tetap dan biaya variabel. Faktor yang mempengaruhi variabilitas biaya semi variabel yaitu waktu,
output atau kegiatan, dan kebijakan manajemen. Nah, selanjutnya metode variabilitas biaya. Yang pertama itu metode perkiraan langsung. Nah, di metode perkiraan langsung ini ada dua variasi yang termasuk dalam metode ini, yaitu yang pertama pengamatan teknik industri atau industrial engineering studies. Nah, yang ini itu singkatnya dilakukan pengamatan langsung pada proses produksi. Jadi dengan cara ini seringkali dapat memberikan estimasi biaya-biaya secara tepat. Kemudian yang kedua adalah analisis langsung data historis dan kebijakan manajemen atau direct analysis of historical data. Nah, ini ya menganalisis data-data pada periode sebelumnya. Nah, dari dua metode di atas ada estimasi atau hasil yang dapat disimpulkan. Yang pertama itu estimasi mengenai berapa besar biaya yang seharusnya pada tingkatan kegiatan tertentu dalam jangkauan yang relevan. Kemudian ada juga estimasi komponen-komponen biaya tetap dan variabel, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini didasarkan pada konsep penentuan dua cadangan budget biaya pada dua tingkat kegiatan yang berbeda dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Komponen-komponen biaya tetap dan variabel dihitung dengan interpolasi aritmetik antar kedua budget dengan asumsi hubungan linear. Oke, selanjutnya itu metode korelasi. Metode ini secara luas digunakan dalam analisis biaya, yaitu menganalisis data biaya historis dalam hubungan dengan output atau kegiatan historis untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output waktu yang lalu. Selanjutnya, dari situ dapat dijadikan dasar estimasi bagaimana biaya bervariasi dengan output di masa mendatang. Metode korelasi ini menggunakan asumsi hubungan linear. Apa hubungan linear itu? Yaitu hubungan dengan garis lurus. Jadi peningkatan atau penurunan kuantitas di suatu aspek akan diikuti secara
linear oleh peningkatan atau penurunan kuantitas di aspek lainnya. Misalkan saat volume produksi meningkat, maka biaya variabel pun akan meningkat beriringan dengan kenaikan volume produksi tersebut. Oke. Baik, sepertinya sampai di sini saja. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas. Oke, baik, seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.